Ini curhat pula, jadi memang harus khawatir saya keulamaan Indonesia itu hilang. Padahal sekarang Indonesia baru jadi kiblat. Syria gagal ngelawan negara, Mesir gagal, Irak gagal. Sekarang percontohan dunia itu tinggal Indonesia. Dan itu bisa kalau kita menjaga tradisi ulama. Tradisinya ulama ya itu ulama itu yang ngatur orang kaya, bukan orang kaya yang ngatur ulama. Orang kaya masih banyak. Iya, karena sebagian ulama juga kedoyan kalau dia. Hanya harus dikasih mobil senang belum merokan gratis. Terutama di Jawa Timur karena memang penghormatan pada ulama. Kemarin saya ngisi di PW Jawa Timur baru keluar dari ruangan dikasih voucher umroh. Saya bilang enggak, saya ke Jawa Tengah. Kang Mase sing gagah Bayuni sing ayu pencet tombol like lan tombol subscribe lan tulis komene sampeyan nang insan. Ini wonten apa niki? Monggo Gus, punyai. Yesus niki. Silaturahmi salam saking Magetan. Nggih. Salam sepeda silaturahmi datang panjenengan gini atas paduka. Nggih. Anu mau kali badhe ngapuri Maulidatul Hasanah. Kamu Datang Magetan. Oh, betul betul. Nyuwun lawanipun Ingin datang acara Walimatul Urus. Betul kuliah enten malah Walimatul Urus malah betul mungkin. Oh ngeten. Waduh jarang betul. Soale lari-lari kok Gus Bahak ya. Semua ngaji kula ngaji istiqomah nol serutin mboten. Ono ngaos tafsir rutin. Jarang betul. Pemenang acara-acara ngoten malah mboten ate ora. Nggih. Semua rekaman kula ngaos rutin teng mriki lan teng Jogja. Kalau ngaji umum itu nembe ping 7 nembe ping 6 kena dihitung ini pernah sepuh. Mbah Hamid ini pernah misalnya kalian Mbah Kula ya Hamid. Kalau buatan nanti undangan. Nggih. Coba mana tamu putri siapa? Gak bareng. Nggih menawi yang termasuk nggih. Buatan ini kata sih. Buatan kulintan Mbak, buatan kulintan besar dengan acara. Semua ngaji saya itu ngaji rukun. Buatan ngaji pemenang Walimatul Urus buatan nanti. Kira pilih ngaten anu mawon nyontak pun doa mugi-mugi. Nggih. Sekolah nggih kita ngembang ulang. Oh, wah, sekali begini. Padatanipun Karas kecamatanipun desanya Sumur Songo. saged kalian Temboro Al-Fatah. Kalau nanti itu tahun Temboro akhir sana aja buatin duduk. Sing tahun kemarin sing nonton acara kudo ini loh. Iya, jadi Tong hilapnya nukasep nugelis pencet tombol like jeung subscribe-na jeung tulis komen-na di handap barang modal. Kecuali ada di kelas, nah ini gue mungkin kalau tengah Lirboyo gak ada jam setahun sekali di Pak Kuras ya punya jam setahun sekali. Tapi di kelas buatan di situ kiri kalau malah tiap bulan hampir sama nih. Istri kulon sama istri kiri, kalau tiap bulan belajar di kalau pengajar umum betul nanti. Terus ada beberapa ngaji yang di luar tapi ya jarang itu kan ikatan alumni Anwar. Kadang di Jepara, kadang di Demak, tapi faktornya acara sarang, acara. Mungkin nak wong alim kersa ngaji umum. Nah, belum betul. Akhirnya khatam kitab ya kada kula mergo ora tau metu. Kula nate ngatamno hikam, nate ngatamno banyak, kula ngatamkan ngaji.
Kan lari-lari mau rekaman gue di rekaman ngaji, buat ngarah rekaman pengajian. Inggih. Karena Ingat memang tapi kalau sering mesani ikut mana anu pun bisa. tapi kan ngaji itu Pak. Inggih, tapi tak sowan kalau mas. Salah niku putra lah kalian putra anu sering kusino aku kita datang Yaman ngoten lho. Sowan Ingkang ijo niku saya tangguh loh. Tanya akov iki. Kalau karepe diundang bejae, nek kula boten muni yo ribet kok. Kula itu termasuk radi apa ya? Dengan tanda petik itu agak nentang memang adat. Apa ya? Kalau orang mencintai orang alim kok ribet. Enggak apa ya? Enggak lebih praktis. Sebenarnya kan kayak bangun ngajar, kalau lagi ngajar Gus Mus, tapi caranya itu ribet. Ribet itu mereka harus ngundang ketemu ribet. Kalau termasuk orang yang enggak itu. Napa mboten mood kan. Akhirnya kalau lagi ngotot hanya ngaji di situ. Cuma nggih kangge silaturahim mungkin beberapa kalau silaturahim. Tapi nggih waktunya terserah kula. Jadi napa? Ya wadah Gus Lirboyo, Gus Pelosor kadang karena tahu saya susah diundang. Biasanya rombongan di ada nyuwun sanat. Tapi karena mereka sering kesini ya kadang-kadang kula nggih silaturahim gitu. Biasanya ya buatan ngaji umum. menawi open house untuk umum. Nggak hanya ngaji umum, ngaji ya, tapi ngaji guru tuh memiliki kalau tidak Nggih, pas nggih, dua nggih, minggu. nggih. Ini nggak pas dua. Tiap hari Rabu mau. Rabu tapi pas 2 minggu buatan jam. Karena yang satunya di madrasah. Kemis di sarang. Nanti Desember ini juga ada pengurus PBNU mau ngaji sini, yang bagian lembaga dakwah. Saya bilang ke mereka, adat-adat leluhur itu jangan dihilangkan. Kalau orang ingin ngaji ya datang ke kiai. Jangan karena merasa PBN itu dia yang diatur. Tapi kan menurut saya, akhirnya di Indonesia itu lucu, orang-orang kaya itu bisa mengundang dia, yang miskin nggak bisa. Nah, yang mengundang itu pasti habiskan. Makanya saya bilang kalau ingin ngaji datang saja. Itu ngaji Rebo ini wadah keluarga Rebo, kadang keluarga Sekono-Kono itu semua. Ya tapi ya wow, barokahnya itu akhirnya mereka mulai lebih efisien. Kalau ngaji pengajian kan wah ribet noto panggung panitia debat. Pulang ibadah nanti tapi itu harus diminimalkan. Menurut saya itu dikurangi sebanyak. Pulang kemarin diundang di Tebuireng, dijak masuk ke kamar pribadinya Mbak Asyum. Keluar dari kitab yang belum selesai. Ada yang ditulis ketika masih muda, setengah tua sampai kini hayati amri ketika beliau prima. Cucu beliau minta Gus ini disortir kapan Mbak Hasim punya pendapat ini. Ini pendapat yang beliau mencabut lagi apa beliau sudah tamkin ya sudah fokus juga saya yakin dengan pendapat itu. Satu kamar itu cucunya Mbak Hasim semua termasuk Gus Sola. Jadi akhirnya ya alhamdulillah cucu apa naskah-naskah Mbak Hasim terbuka. Saya bilang ini baru benar ya. Kalau masuk saya tidak pengajian umum, bangun pengajian umum, Gus pengajian umum. Jadi agak apa-apa diturutin tapi ya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Jadi akhirnya naskah itu mangkal. Barokahnya Gus Isom dulu Gus Isom. Semua acara di pondok-pondok besar yang saya kadang bahasa-bahasa. Naskahnya Mbak Hasim enggak Jarang selesai. ya tadi kalaupun selesai itu kan harus ditangani, kalau enggak itu bahaya secara ilmu karena takutnya itu dikarang ketika beliau muda ternyata. Kan kemarin pernah ada kejadian agak ironis, jadi kubu sebelah itu anti maleman hitung dino 40 hari berdasar kitabnya Mbah Hasim.
Itu kan ibarat orang fanatik P3 anti PKB berdasar era P3 padahal sudah ada PKB atau era PKB padahal tua P3 itu kan kalau di disiplin ulama tanggal itu kan penting. Wah, itu baru terhenyak keluarga itu jadi ada itu ngeritik dari batu lari berdasar kitabnya. Nah itu pasti faktor penanggalan, maksudnya penanggalan mungkin dikarang ketika muda atau beliau maksudnya tidak seperti itu atau kondisi tertentu. Misalnya kondisi tertentu mungkin di daerah Jawa Timur sing abangan, pitung dino benar-benar ritualnya abangan, bukan pitung dino yang gambarannya sekarang kan bisa saja seperti itu. Ada waqi'atu ainin, satu kejadian khusus yang basim trauma dengan kejadian itu, misalnya ada kampung di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau mana saja. Tapi karena kitab itu tidak lengkap dikira basim dan kan takdirnya. Tapi kan biasanya kejadiannya gitu waqi'atu ainin. Saya bilang ke Gus Fahmino, adiknya Gus Ismail itu ini halnya Gus Dur kayaknya yang diminta saya, tapi saya bilang saya mau datang, tapi syaratnya disediakan tim ilmiah dulu sebelum acara. Iya Gus, karena tadi Eman itu pertama yang ngotot naskahnya saya pernah sering sampai semalam-malam kemarin diterbitkan di BW Jawa Timur, maka saya datang. Sebelum itu lama, jadi saya ikut mendorong cucu-cucunya itu ngambil. Itu artinya apa? Gara-gara tadi berpuluh-puluh tahun sibuk sampai naskah yang bayar ramatan musibah. Itu seremonialnya benar-benar ya akhirnya kalau Endo diginiin terus tukang. Saya bilang ke Gus Mus masker, beliau setuju. Karena alhamdulillah Gus itu mulai nyari naskah, nyari naskah. Dan ternyata banyak pondok-pondok yang enggak terkenal ternyata banyak punya naskah. Kemarin saya baru dapat kiriman PDF-nya karangannya Habib Salim, banyak Habib Jinten. Ketemu saya di Lasem, diskusi. Oh, ini naskah antum tafsir Jakarta gitu. Habib Jinten ini kan punya mbah namanya Habib Salim, itu muridnya Syekhona Khalil. Dia ya pengarang kitab kita. Jadi di Indonesia itu orang-orang alim itu benar-benar susah. Tapi ini saya mau bikin gerakan, Gus-Gus itu tak suruh, tak minta mengkaji kitabnya mbahnya, buyutnya. Pengajian Usbun NU Hanfud. Seneng rame-rame. Karena tadi Eman itu sama ulama Yaman itu Indonesia naskahnya itu sama karena dulu ketika ngaji Said Zaini Tahlan itu ya ulama Yaman Indonesia itu mulai era Said Zaini Tahlan itu sudah orang Indonesia mungkin malah jumlahnya imbang. Syekhona Khalil menangi Said Zaini Tahlan bareng Syekh Ali Habib Ali Al-Habsyi yang punya sudut juga bareng yang punya cucunya Abu Bakar Sadar itu ada hidup di sini sampai meninggal, Said Hamzah Sadar. Aja lali yo kang mase sing gagah bayune sing ayu pencet tombol like lan tombol subscribe lan tulis komene sampeyan nang insan. Jadi saya baru nembe kampanye, tapi alhamdulillah naskah itu ada. Ya, tapi mau gue pajangan, mata nawang kan, gue pajangan. Itu sudah yang terbit datang masyarakat. Ya sebenarnya terbit, tapi kalau duriahnya tidak peduli mau apa coba artinya terbit kalau nggak ada yang ngorek, nggak ada yang sosialisasi, kan nggak berguna itu. Kata kuncinya kan keseriusan kita. Saya kemarin udah bilang ke Gus saya datang ke Birang, tapi saya bagian baca kitabnya bahas ini. Kita ada, tapi kalau cucunya nggak peduli mau.
Coba Ihya itu meskipun sudah terbit kalau nggak ada orang baca Ihya siapa itu? Kan pasangan apa? Apa artinya Fathul Qorib kalau nggak dibaca? Kalau terbitnya terbit. Tapi ya. Nah ini baru dinasionalkan, bahkan internasional. Kemarin PBNU kerja sama Habib Umar itu, beliau disuruh baca kitabnya Mbah Hasim mati-matian. Ya. Karena kemarin ada benturan habaib dan kiai, kita minta. Dan Habib Umar sangat menghormati kita, menyayangi kita. Saya sudah punya tamu muridnya Habib Umar, diskusi. Kalau kita ada gini habis. Karena tadi setiap orang senang ya itu ngatur ya di Indonesia doa. Tapi kayaknya adatnya masih gitu. Jadi orang kaya-kaya yang mencintai tebu yang mencintai seorang itu mengatur. Tapi ketika mereka diminta itu nggak mau. Misalnya diminta tadi sedikit mengendapkan waktu untuk. Karena saja gini ya, pengajian habis 50 juta itu biasa semalam. Jadi orang-orang kaya mintai sumbangan 50 juta untuk cetak kitabnya Mbah Hasim. Itu adalah contoh paling gampang. Sama-sama mereka menghabiskan uang untuk agama. Tapi kalau saudaranya sendiri, mereka ingin punya acara, itu nggak masalah, habiskan semalam 50. Kalau disuruh biayai naskahnya seolah-olah kurang 2 juta aja. Artinya apa? Mereka mau membiayai kalau kita nuruti karep mereka itu. Tapi kalau kita yang minta mereka nuruti karep kita, mikir-mikir itu mas. Nah itu kalau kali jutaan kejadian, kayak apa gitu? Jadi itu menurut saya bisa lampu merah ini. Semua pembiayaan besar itu berdasar seleranya orang-orang kaya, bukan berdasar seleranya kita. Orang-orang kaya Surabaya itu miliarder. Kalau acara pengajian akbar itu biasa satu malam itu 100 juta orang kaya itu. Tapi kalau misalnya kiainya yang minta, coba sekali-kali acaranya gini, nggak mesti setuju. Jadi hanya kalau mereka punya ide kita harus setuju, kalau kita punya ide. Itulah yang Indonesia sekarang bersama dalam untuk yang hubungan dengan orang alim. Saya termasuk orang yang nggak mau. Sekarang kalau tuh tahu suka-suka Surabaya begini, atau Alfa, ya orang suka-suka yang kayak. Terus acara pengajian akbar di Surabaya, nggak kata saya. Kalau mau ngaji ke sini, kalau tidak apa-apa. Sebenarnya saya bukan mangkal pengajiannya, jumlah itu sudah banyak. Atau sepun 2000 kali nopo pertama kedua nanten urutan pun mulai buat pilih saya ingin Magetan pengen derek ngawas untuk atas bulan Tahu yang Magetan yang tiduran di Padang untuk ngabur orang Surabaya pun Ngejar pun enggak apa. Itu kedua libur. Surabaya ini ngaji loh berarti pertama. Ngaji. Jadi ini gue ini curhat pula, jadi memang harus khawatir saya keulamaan Indonesia itu hilang. Padahal sekarang Indonesia baru jadi kiblat. Syria gagal ngelola negara, Mesir gagal, Irak gagal. Sekarang percontohan dunia itu tinggal Indonesia. Dan itu bisa kalau kita menjaga tradisi ulama. Tradisinya ulama ya itu, ulama itu yang ngatur orang kaya, bukan orang kaya yang ngatur ulama. Yang masih banyak. Iya, karena sebagian ulama juga kedoyan kalau itu. Hanya harus dikasih mobil senang diumrohkan gratis. Terutama di Jawa Timur, karena memang penghormatan pada ulama. Kemarin saya ngisi di PW Jawa Timur baru keluar dari ruangan dikasih voucher umroh. Saya bilang enggak, saya kayak Jawa Tengah. Senang dia ngaji ya, aneh-aneh. Khawatir saya karena tapi ternyata ketika saya ngomong ini Gus Solah mendukung keluarga Syekhona Khalil mendukung Gus Daplah karena mereka ternyata capek itu cuma mulainya dari mana dan mereka setuju supaya mengurangi itu. Alhamdulillah kemarin
nanti insya Allah kalau Gus Dur, kalau Mbah Hashim, nanti tema utamanya menggali naskah. Sekarang memang dilibatkan, jadi nyata. Orang ya semua Gus-Gus itu yang alim-alim motor, saya Gus Kausar, Gus Reza, punya orang. Kalau tidak habis ya. Itu tadi kemarin gara-gara peristiwa itu, jadi ada naskah banyak Mbah Hashim, pakai dekat sama orang NU, itu orang kubu sebelah itu pakai naskahnya Mbah Hashim, adem ya. Dan itu mungkin memang, karena beliau mungkin sedang marah sama adat tertentu, mungkin datang ke kampung Abangan, ada acara 7 hari, tapi mungkin sindenan apa, mungkin jadi makanya kan sebetulnya itu babu formatif tifalil maulid ma'al manhiyat terus ma'al ma'asi, sebenarnya ada kata ma'anya. Jadi beliau menangi periode itu, apalagi sekarang. Nah mungkin beliau kecewa karena beliau orang alim, ditulis dengan bahasa Arab. Memang beliau orang ulama dulu, meskipun orang Indonesia kan kalau nulis itu Arab. Saya punya tulisan tangannya Mbah Hashim kan beliau temannya Mbah Hashim, tulisan tangannya di kitab-kitabnya Mbah Hashim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Nah karena tadi keluarga sudah masyhur, sudah sibuk ngurus politik, pengajian, ini malah hilang. Lucunya di luar sana sekarang itu ada namanya ahli filologi, orang yang menangani naskah-naskah itu, kan lucu. Jadi akhirnya di Mekah, di Belanda, di mana-mana orang punya naskahnya ulama Indonesia. Lihat cucunya itu tidak. Bukan pengajian umum. Jadi orang sana punya, cucunya enggak. Ya tadi cucunya kan. Saya kemarin ditermas bidang itu. Saya bilang gini ke kuncinya, saya mau datang asal disediakan naskahnya Mbak. Kalau tidak sana. Saya tunjukkan saya enggak cucunya aja punya naskah ini. Mereka yang terus kita siapkan. Kemarin segini mungkin nggak sampai 1 bulan kalau kemarin itu. Sebetulnya cucu-cucunya ngaji sama saya Sultan. Pakai naskah yang nggak ada di termas. Yang punya itu Mbah Mun, dikasihkan saya. Karena Mbah Mun cucu murid sama Kiai Makmur. Yang cucu kan nggak punya. Lucu kan? Jadi cucu murid punya, cucu kan enggak. Nah kalau siklus itu terus menerus bisa kan? Kita gini sekolah, tradisi keluarga ini sekolah sekali. Mbah Hashim ya turunan sini, Mbah Hashim menjadi Abdul turunan Mbah Sambi. Hashim turunan orang sini. Mbak Sambut Rahman. Makanya Mbah Hashim keluarga Tebuireng kalau sama keluarga sini ya hormat karena indukannya di sini. Yang turunan anangnya lah. Hashim bin Asyari bin Abu Sarwan terus sampai ke sini. Cuma Mbah Hashim itu kenalnya lewat Demak. Sebenarnya ya Demak dulu, Mbah Asyari itu Demak Gadi itu Meroto terus sampai Joko Tingkir. Nah, beliau pendatang di Jembang Mbah Asyari itu pendatang. Makanya sebagian naskah ya di sini. Ya alhamdulillah Gus-Gus Jawa Timur sekarang responnya luar biasa. Karena ternyata mereka capek juga mengurusin seremoni ini. Tadi ada direktur Semen Gresik datang di sini yang bagus, yang minta pengajian gini-gini. Direktur Semen Gresik kalau saya menurut tiga ya ngaji-ngaji air rasa ngatur dia, dia harus tak ngaji. Ngaji. Karena takut saya tadi ya, siklus ini kalau terus menerus itu. Nah, karena saya yakin jenengan tahu ini, apalagi jenengan punya anak putri yang di Yaman di mana ini. Andai kan jenengan tidak pernah kuliah di Yaman atau nggak pernah keluar negeri, mungkin saya ada ngomong ini. Kan lucu kan, kita ke Yaman nyari naskah-naskahnya ulama Indonesia, manusia. Sementara di sini oleh cucunya sendiri diabaikan dulu.
Itu kemarin naskahnya Syekhona Khalil itu ketemunya sebagian di Bangkalan, sebagian di Jember, sebagian di Surabaya. Tapi banyak yang ketemunya di Jember. Gara-gara Syekhona Khalil nulis itu, biasanya karena dulu gak ada fotokopi. Beliau punya santri orang Surabaya, sukanya nulis. Akhirnya naskah itu di Surabaya. Saya kemarin termasuk, berarti lewat daerah jenengan. Saya kemarin ngambilnya itu Padangan, Ngawi, Madiun. Mas Pati. Asing Kemagetan berarti saking Ngawi baru begini. Di lurus menuju Mas Pati, belok kiri Madiun. Sebelum Mas Pati belum Ngamen. Kemarin ke Mereka lah ngaji bagus dalam mereka suami saya sudah tidak ada, langsung ada jamaah toriko. Nah, biasanya jamaah toriko itu yang penting kan bahkan dalam kilo-kilo itu dia dusun, tiangnya dusun-dusun kuat, karena enten pengawasan dia teman-teman. Kayak mereka itu ya, kalau yang suka roh ini kita sih. Iya memang harus gitu, harus. Dapat media saya untuk menggunakan mereka untuk mendapatkan ilmu itu diganti ngaten menika merawuhaken. Iya, tapi itu tadi kalau kan jenengan sudah punya generasi, punya putri, punya keluarga, itu harus diusahakan dari keluarga. Karena kalau yang lain itu apa ya, terapinya itu kadang malah nggak pas. Problem mubalek itu mendatangkan kiai itu sebenarnya kan kiai ini kan menurut saya orang yang sebenarnya nggak punya konsep dalam konteks spesifik, karena kan objeknya nggak tahu. Saya ulang lagi, apapun kiai ini kan sebetulnya kalau datang kemana-mana itu objek spesifiknya kan datang. Akhirnya sebagian ngomongnya rutin saja atau standar. Makanya di sini dibutuhkan kearifan keluarga. Karena yang tahu misalnya jenengan punya jamaah toreko kan tahu penyakit yang toreko senang wiridan, dia senang ilmu, senang halal haram, gak senang istinja, gak senang cara sesuci. Kalau penyakitnya orang fikih ngomong halal haram tapi gampang hasut, misalnya kan harus tahu sehingga terapinya itu kenapa? Nah makanya kalau wani ngomong ini sebagai bentuk penghormatan sama jenengan, kan jenengan punya keluarga yang sudah sekolah di mana-mana itu harusnya juga ada adat kalau undang kiai itu pengundangnya itu bilang saja, ibarat kita konsultasi dokter itu bahwa mat saya tipikalnya seperti ini ya, sehingga nanti corong Jawa mengenai gak ngelantur itu. Jadi NU itu problemnya di situ. Kiai nggak terjun bebas. Sehingga pengajian berkali-kali tapi nggak jadi terapi karena kan spesifik objeknya kan nggak tahu Jelas. Ini yang kamu baru selipan sama jenengan tadi Toreko Sadiliahnya Kiai Muhaiminan Temanggung. Jadi sebelum jenengan datang keluarganya Kiai Muhaiminan yang minta saya ngaji di sana. Terus saya bilang, jenengan ngirimkan anak atau cucu ke sini. Nanti saya ajarin. Nggak harus sampai tahunan, nggak sehari cukup. Artinya beliau ya, karena ya kayak jenengan beliau juga ahli ilmi jadi ngerti. Karena biasanya di Indonesia itu ya saja misalnya jenengan ngundang Gus Ali atau ngundang Gus Mus siapa saja atau ngundang saya. Ya itu ngomongnya standar. Nah, sekarang semenjak ada anak-anak kayak jenengan donasi itu, sebenarnya kan iso ngerti lah. Apalagi anak-anak dari luar negeri kan ngerti. Kalau orang Toreko punya problemnya juga suka gak ngerti halal haram. Saya pernah didatangi orang khususnya bukan main, khusus kaya. Ternyata dia investasi di Dimas Kanjeng. Tak tanya kenapa, karena tadi dia nggak pernah belajar hal haram. Jadi nggak ngerti kalau B ada waror itu haram, kalau B yang akadnya fiktif itu haram. Padahal dia suka wiridan. Karena biasanya problemnya orang-orang Toreko tadi apa pengenalan halal haram, akad fasid dan tidak fasid itu kurang sekali. Jadi menurut saya PR kita itu. Lu saya ngomong di depan Gus Solah pun saya berani, saya bilang Gus, kalau pondok modern biasanya problemnya gini. Oh ya, jadi ini beliau-beliau rata-rata baik.
mau saya supaya tenaga ulama ini efektif. Itu aja kalau dulu niat baik supaya tenaga ulama ini efektif. Karena jika jenengan punya generasi, semua kiai Indonesia itu hebatnya punya generasi. Entah itu mantu, entah anak semuanya. Tapi nanti ilmunya itu tidak ada gunanya. Gara-gara apa? Dia takut adat umum dari seremonial. Dia tidak pernah ketemu ulama untuk ngomong tentang dal tahlil, manhaj, ngomongnya seremonial tadi. Misalnya mau acara yang penting itu kok orang bupati enggak ya, sama enggak, sama dikasih sambutan enggak, itu mesti seremonial. Akhirnya apa yang toreko sering ada pengajian ya tetap raro halal haram, jadi ya misalnya. Nah saya orang yang peduli itu jangan apa seperti itu tuh jangan terus menerus, supaya nanti ada terapi lah ada. Dan ini kalau Lirboyo sudah kampanye gitu, itu loso pondok-pondok besar insya Allah. Jadi saya kan diangkat di Suriah kan murni karena itu. Jadi ada keresahan kiai-kiai sepuh ini NU tambah lama kok tambah nggak ada yang ngaji. Saya itu tidak pernah pengurus ranting, nggak pernah ranting, nggak pernah anak cabang. Karena saya memang nggak suka organisasi. Tapi orang NU ternyata merasa kehilangan jati diri. Hanya mereka datang ke sini minta saya jadi pengurus PBNU, saya masih nggak mau. Lewat bangun saya bilang saya mau, tapi caranya NU mau ngaji. Kalau enggak. Wong NU besarnya karena ngaji kok sekarang hanya seremonial organisasi. Diturutin akhirnya, oke guys kita. Dan alhamdulillah akhirnya Kiai Anwar Lirboyo, semua ke Jawa Timur harus ikut ngaji Gus di acara PW yang kemarin itu di acara PW NU itu yang saya datang ngaji Surabaya. Saya mau datang, tapi syaratnya semua Gus harus datang dan niatnya ngaji, nggak ada acara. Mereka sepakat aja, terus saya didampingi Gus Kausar, Gus Reza, itu terus suasananya benar-benar ngaji. Hanya suasana ngaji kan Gus Reza akhirnya menunjukkan kealimannya, Gus Kausar menunjukkan kealimannya, jadi bukan acara yang seremonial akhirnya. Kecil-kecilkannya urusan ilmu. Dan akhirnya berlanjut saya datang ke Lirboyo. Itu kan semua kecil itu hadir. Masalah Putri. Ini putri nomor tunggal. Ini yang nomor 3, yang nomor tunggal itu. Ya mungkin nanti tengah awan gerakan dewa. Nah kalau gerakan itu jalan nanti kita bantu karena memang kita ingin. Karena kalau enggak habis. Kalau kecakapan organisasi tetap pintar Muhammadiyah, kecakapan politik NU itu cakap. Satu-satunya kelebihan yang mereka kalah dengan kita punya ngaji. Tapi punya DNA kita gak suka ngaji. Jadi kalau kita mau berpikir kan itu. Nah, udah latihan praktis organisasi itu kalah Muhammadiyah. Itu kemarin di PW itu mujizat betul. Gara-gara tadi Yai Anwar, Gus Ali, keluarga Sidogiri dukung NU ngaji lah. Jadi memang saya diminta memang untuk gerakan ngaji, bukan yang lain. Alhamdulillah kemarin diminta Gus Solah keluarga Sidogiri bersama. Saya mau deh syaratnya temanya menghidupkan naskahnya. Jadi ini sedang disusun. Nah Yaman apalagi Indonesia itu wali songo kita itu nasabnya sampai Yaman. Jadi apalagi sekarang ada Habib Umar, ada penyambungnya. Kemarin Habib Jintan pas rawuh di Lasem itu minta panitia saya mau datang ke Lasem, sarannya wanita memfasilitasi saya ketemu Gus Bar. Akhirnya kita ketemu. Saya ketemu pertama ya bakas naskah. Mulai cerita. Jid Ana punya naskah banyak langsung dikirimkan PDF. Habib Salim dan jadi ini kayaknya insya Allah masif. Gerakan ini insya Allah masif. Nah, kalau kiai yang akhirnya banyak Saudi itu banyak melahirkan kiai muka bukan kiai lagi. Orang yang ngomongnya lucu, menarik. Dan satu hari pidato 3 kali. Bisa dibayangkan kalau satu hari pidato 3 kali, artinya tidak pernah mikir objeknya itu butuh terapi. Itu kan mau rutin, itu pasti tidak penyembuh, itu tidak obat. Cara omongan elek kan omongan ngawur acak. Itu orang ini kan masalah ya.
Saya ngomongin orang nggak mikir apa resepnya resepnya kayak apa, kebutuhannya. Akhirnya lahirlah balik-balik yang di NU itu banyak yang masalah. Saya kan labawan ya orang pengajian plus dangdutan, pengajian plus kedopraan karena tidak ada kontrol. Sekarang kan banyak mubalek yang plus apa krunya, terus krunya itu pakai alat musik karena nggak pernah dikontrol. Nah, pengundangnya betul ini bisa menghadirkan orang banyak. Nanti ilmu jenengan dari Yaman nggak ada gunanya semua kalau ini. Karena tadi kalah sama ini. Makanya harus ada orang kayak saya hanya ngomong ilmu, saya tidak mau tahu ini. Saya di Lirboyo bilang gitu, Gus Kafabi, meskipun saya di Lirboyo disambut 4 orang nggak apa-apa, sama 4 orang yang serius nafsu daripada disambut ribuan nggak jelas niatnya. Akhirnya setiap saya ke sana, sebelum ngaji umum mesti ada putrinya Gus Kafabi, anak-anaknya, menantunya. Jadi sebelum ngaji umum dikumpulkan semua. Saya kemarin di Lirboyo anaknya Yanwar, anaknya Gus Kafabi, menantu dikumpulkan semua ngaji dulu sebelum acaranya. Saya ngomong persis seperti itu. Kita tidak boleh kalah sama saya. Kita besar itu karena ulama, karena ilmu, bukan karena itu kan NU itu kan keren. Maksudnya ya tadi banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustaz Somad itu kategorinya apa, Adi Hidayat. Banyak kan bodoh-bodoh NU ngundang mereka karena detailnya aja nggak tahu juga. Ngundang orang bahkan detailnya nggak terbelakangnya sama. Butuhnya lagi kan? Iya. Bukan lucu kan? Dan lucunya kan ya pondok, lembaga itu. Sekarang semenjak era saya itu ada kesadaran. Jadi coba dengan yang pernah di Yaman, coba lagi dipikir lagi. Apa detail-detail apa? Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal, ada hukum tafsir. Itu kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global sama detail itu menang yang detail. Kan? Nah, tapi sekarang kita enggak malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mujmal lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semakin pinter bisa goblok mulai. Jadi makanya saya bilang ini sudah lampu merah. Jadi sama terus jenengan ini bentuk penghormatan saya ngaji dia. Saya acara di Kumantung tadi ya matur seperti ini, supaya tadi. Itu maksudnya di mana-mana toriko itu hebat ini. Di sini toriko itu sampai 36 nggak ketahuan. Sogan di tiga, di satu, semua ada dan semuanya masih punya sanad. Saking detailnya gitu. Tapi orang di sana, di luar sana itu udah enggak. Tapi kalau kita ini terus pengajian umum terus nanti ini hilang. Karena kalau pengajian umum pasti orientasinya yang datang banyak, bupati datang, pokoknya hal-hal yang gitu. Nah, menurut saya seperti itu dikurangi, meskipun ya jangan dihilangkan. Nah tadi, kalau ini punya niat baik sangat. Nyatanya kalau datang ke Jawa Timur, Gus akhirnya nggak tahu alim itu kan benar semua Gus datang. Pondok dinanya datang ke salam, keluarga Syekhona Khalil datang sana. Itu yang ngumpulin naskah itu dulu di sini ngaji ada 4 tahun sama saya. Gus Ismail itu yang ngumumkan naskahnya Syekhona. Ngaji sama saya sorokan, bukan saya yang baca, dia yang baca. Lama ngaji sih. Ya modelnya di Mbah Mun ini sama Mbah Mun kan hanya 9 kilo, tapi sorokannya di sini. Sekarang juga baru menulis lagi beliau. Jadi nanti kalau NU ini mau gini 5 tahun saja, insya Allah luar biasa. Karena ada orang NU yang nggak anaknya orang alim, cucunya orang alim.
Masa diaman dipelajari. Coba kayak kitab Sirajul Thalibin dicetak di Mesir di mana-mana. Tapi yang jauh di Nyambesnya nasibnya seperti itu. Itu mesti dulu asal usulnya itu kepedulian cucu alumni yang kurang. Itu pasti kamu. Tapi sekali cucu alumni ini peduli, pasti naskah itu luar biasa. Contoh gampang ya kayak bangun ngarang ulama al-mujadidin itu yang membaca secara masif itu saya. Sering bisa punya tamu yang minta ijazah kita ulama al-mujadidin. Ini sekarang baru saya ingin membaca kitabnya Basim. Saya mau matur ke Gusola. Ya lucu kan, organisasi besar, pendirinya itu bahasa. Orang tahu tulisannya Ulil, tahu tulisannya Nusron, tahu statusnya Abu jadi gak tahu statusnya Rais Akbarnya. Karena naskah itu gak pernah di-share secara terbuka. Kalau di Magetan yang dikasih rutin disalah harus lo jamaah niku saking Basim. Iya, iya juga secara massal. Iya masalah terutama pengurus-pengurus Suriah katakan tampilnya disibuk Politik. Iya politik. Kontaminasi virus politik. Ini kamu mungkin sangat tuh Bu, ini, tapi kalau senang sakit curhat ini karena ini apa gajel kulo lah, jadi supaya tradisi kealiman, tradisi apa itu kembali. Meskipun kita tidak sesempurna para pendiri NU, tapi mosok pondok-pondok saya ada pengajian umum pusing. Pusing saya kan yang manjiran di Putri misalnya Diama tuh muajine tahqiq sampai golek kamu selafati dari kosakata opo. Jebule umatnya mau dilatih. Mujmalah. Kok iso maksudnya tapi nggak ada yang sadar kalau kita tidak ngomong mungkin mereka. Iya. Tapi saya bukan nanti mengajar umum daya sesekali lah hiburan gitu. Jangan. Kembali pas semetan jam hiburan terus. Soalnya pun gini tuh nih, aduh meskipun dalam piyambak saya pun dia sampun rutin, mau namun biasanya pun sama menikah suatu saat menikah bisa tetap. Ya tapi itu tadi gak apa-apa, tapi jangan ngundang orang yang kalau ngundang itu dikasih tahu. Dikasih tahu tadi. Kalau penyakit yang harus. Iya, apalah yang buruk. Kalau enggak kan tadi aja. Namanya standar saja. Itu enggak fokus lah kalau bahasa sekarang. Tapi yang jelas masih bisa dibenahi karena tadi kultur di keluarga dia itu masih. Jika jenengan Magetan itu yang aman, buyut-buyut dulu banyak lah ngarang kita kadang semua kita itu. Karena dulu itu bahasa Arab udah kayak bahasa Jawa. Kalau orang alim itu sama temannya aja surat-suratan bahasa Arab. Saya punya tulisannya bahasa banyak, pas nyuratin bahasa ya. Ya bahasa Arab, padahal sama-sama orang Indonesia. Karena itu dulu itu malakah istilahnya. Iya. Akhirnya Indonesia ketularan. Kayak Jogja bilang sekaten dari syahadaten, musyawarah mufakat dari kata muafakoh kan mufakat. Sampai kadang salah. Sampun bakdo, sampun ya sampun bakdo. Jadi bahasa Arab kita itu apa luar biasa. Jadi itu kan dulu berarti Wali Songo itu luar biasa sampai melatih penyerapan bahasa. Iya kan. Itu yang orang awamnya, apalagi orang alimnya. Orang awamnya saja akhirnya takut. Orang bilang bakdo itu. Iya betul. Seorang alim lah. Ya kan madrasah bareng. Sekolah apa sekolah madrasah? Maksudnya madrasah terjemahnya sekolah. Jadi artinya sudah dilatih. Wirid, wong kudu di wirid, duit tiket kan tetap bahasa Arab, nggak diganti. Kan gak meneling pengiran orang bilang ya wirid tiket. Jadi kita luar biasa. Ya ngoten nggak kata lagi kamu udah coba nggak kata lagi. Matur suwun talipun sampun. Nggih. Kangge kenangan apa sakit nyuwun foto saya. Oke, betul nomor monggo. Itu. Kalau kan
Mohon makasih nuwun donga. Mohon kira-kira.